ibaratkan maju kena, mundur juga kena. Kalau maju di dalam ada ketua di dalam ada kecoa gitu kan ya, yang mana itu membuat kita takut. Begitu juga kalau kita mundur, kita tidak jadi masuk ke kamar mandi, maka iya kencing di luar atau kencing di celana gitu kan ya. Dan itu merupakan satu hal yang menurut saya pribadi adalah ya semuanya. Assalamualaikum. Selamat datang di video bersama Ham Wahyudi, yang mana uh, pada kali ini kita akan membahas tentang diri kita sendiri, yaitu berkenaan tentang diri kita, entah itu dari sifatnya, dari karakternya dan lain sebagainya, yang akan kita ulik berkenaan di lingkup dunia nyata. Begitu juga nanti akan membahas juga dunia maya, yang mana kalau kita ketahui dua-duanya, dunia nyata dan dunia maya, itu ibaratkan cermin ya. Karena kita ketahui cermin itu kan tidak bisa dipisahkan. Analoginya itu ada seseorang yang ingin ketika selesai menonton video atau film ya, ingin menjadi seperti apa yang ada di film itu. Begitu juga video atau film yang berkenaan tentang kehidupan, berkenaan tentang manusia, itu diangkat dari cerita-cerita, kisah-kisah, fakta di dunia nyata. Sehingga ketika kita menonton film atau video itu, terkadang diantara kita merasa video itu, loh kok sesuai dengan hidup saya gitu ya, kok relate terhadap apa yang pernah saya lakukan. Nah, oleh karena itu pembahasan ini tidak bisa dipisahkan. Dan pada kali ini pertanyaan yang akan dibahas adalah kenapa kita takut kecoa gitu kan ya. Ini merupakan pengalaman pribadiku ketika aku mau masuk ke kamar mandi, yang pada saat itu kamar mandinya entah di Malang ketika aku kontrak bersama teman, begitu juga ketika di Jogja ya. Ketika aku berada di Jogja, kamar mandinya ketika mau masuk ke dalam, di sana itu sudah terlihat kecoanya ya. Dan kalau kita melihat kecoa gitu kan ya, kita merasa takut, kadang juga merasa tidak mau masuk ke dalam. Entah itu karena khawatir, karena takut, atau karena lain sebagainya. Kalau kita sudah tidak mau masuk ke dalam, sedangkan kita sudah kebelet gitu kan ya, kita segera mau buang air besar atau buang air kecil, maka di sana itu ibaratkan maju kena, mundur juga kena. Kalau maju di dalam ada ketua di dalam ada kecoa gitu kan ya, yang mana itu membuat kita takut. Begitu juga kalau kita mundur, kita tidak jadi masuk ke kamar mandi, maka iya kencing di luar atau kencing di celana gitu kan ya. Dan itu merupakan satu hal yang menurut saya pribadi adalah ambiguitas ya. Kita maju kena, mundur juga kena. Tapi yang namanya kebelet ya, sudah pasti milih untuk masuk ke dalam. Dan ketika di dalam pun kita masih khawatir gitu kan ya, memikirkan di dalam sini itu ada nggak ya kecoa lainnya, apa hanya ada 1, 2, 3 gitu kan ya. Kita melihat ke kanan, oh kosong, ke kiri kosong, ke atas kosong, ke bawah kosong juga. Nah, pada saat itu baru kita merasa nyaman dan kita merasa lega gitu kan ya. Ternyata teman-teman sekalian, kalau diingat-ingat kembali,
pernah terjadi suatu pengalaman yang mana pengalaman itu kemungkinan besar ya mempengaruhi ketakutan aku pribadi ataupun teman-teman sekalian itu terbawa sampai dewasa. Pada saat itu membawa sapu ya, membawa sapu yang ada tongkatnya itu, yang bawahnya itu berwarna hitam. Membawa sapu itu, lalu aku bertanya kepada sapu itu untuk apa gitu kan. Yang namanya anak kecil dong, sering pasti bertanya. Untuk waktunya itu lupa ya, waktunya itu TK atau SD kalau nggak salah. SD ya, SD kalanya kalau nggak salah ya, atau TK ya. Untuk waktunya lupa, tapi kejadiannya ingat sekali. Bawa sapu-sapu, setelah itu aku tanya kan ya, namanya anak kecil, curiosity-nya besar sekali kan, rasa ingin tahunya besar, bertanya kepada beliau, sapu itu untuk apa gitu kan. Lalu dia bertanya, lalu dia menjawab sapunya ini untuk mengusir kecoa. Lalu kan yang namanya anak kecil ya, kecoa itu apa gitu kan. Lalu bertanya, emangnya kecoa apa ya? Kecoa itu adalah hewan yang kotor dan juga itu bisa menakutkan kayak gitu. Sehingga kalau misalnya dari kecil sudah diucapkan seperti itu, dengan kegiatan yang ditunjukkan adalah membawa sapu-sapu untuk mengusirnya, di dalam persepsiku itu kemungkinan besar adalah kecoa adalah yang hewan menakutkan, kecoa juga hewan yang kotor, dan kemungkinan besar juga itu terbawa sampai sekarang, sehingga aku takut terhadap kecoa. Ternyata teman-teman sekalian, itu juga ditunjukkan oleh seorang yang memosting videonya di media sosial, yang mana videonya berkenaan tentang anak-anak yang ditunjukkan kecoa. Ini contoh videonya, kita lihat bersama ya. Ya, video itu teman-teman menceritakan adanya orang dewasa, faktor eksternal ya, yang membawa kecoa. Kita lihat bersama ya tadi, sehingga membuat anak-anak tersebut takut. Dan perlu kita ketahui, sebenarnya kalau misalnya faktor eksternal itu menunjukkan hal yang baik, kemungkinan besar kita tidak akan takut terhadap kecoa itu sendiri. Dan ternyata teman-teman sekalian, teori yang mendukung dari adanya eksperimen berkenaan tentang faktor eksternal itu mempengaruhi diri kita itu dijelaskan oleh seorang profesor ya, Profesor Watson dan temannya Raynor, yang mana itu mengisahkan ataupun melakukan eksperimen yang bernama bayi Albert dan tikus putih. Dan pertama kali dilakukan sebelum pengkondisian itu ada dua macam. Yang pertama adalah seorang bayi yang ditunjukkan tikus tapi dia biasa aja. Bahkan di gambarnya itu bayi tersebut bahagia gitu kan ya, tersenyum. Ada dua kegiatan kedua, bayi tersebut didengarkan bunyi besi yang dipukul oleh palu. Ketika bayi tersebut kaget, bayi menangis
ya. Jadi ada dua kondisi. Yang pertama adalah membuat dia biasa aja oleh tikus, dan yang kedua adalah dia mendengarkan suara dan dia menangis. Lalu digabungkanlah pengkondisian itu dengan peneliti ya. Jadi digabungkan antara tikus putih dengan suara palu yang dihadirkan secara bersamaan. Ketika ada tikus putih, lalu palu dibunyikan, tung, nangis Albert. Kedua juga seperti itu, tikus putih dihadirkan, lalu suaranya dibunyikan, tang, gitu kan ya, nangis. Dilakukan selama beberapa kali dalam hal tersebut, dan hasilnya menarik sekali teman-teman. Yang awalnya bayi Albert ini ketika melihat tikus putih, bayi Albert itu terdiam, bahkan dia mau bermain terhadap tikusnya. Ketika setelah ada pengkondisian itu, maka si bayi Albert ini ketika dilihatkan tikus, dia itu menangis gitu, karena sudah terbiasa terhadap keberadaan tikus, pasti dibarengi dengan suara yang keras itu. Jadi teman-teman sekalian, faktor eksternal dalam perkembangan manusia ketika dia itu masih kecil itu sangatlah penting untuk kita kondisikan bersama. Sehingga itu akan memperbaiki tumbuh kembang mereka di masa yang akan datang, sehingga mereka merasa berani dan juga merasa tidak takut untuk melakukan apa-apa. Tidak ada rasa takut di dalam dirinya. Bukan berarti saya mengatakan manusia itu tidak boleh takut ya. Sesungguhnya takut itu diperbolehkan asalkan dalam kadar yang wajar. Seorang peneliti juga sepertinya ya, yaitu dia adalah siapa namanya ya, Sylvia Lohken kalau nggak salah, yang menuliskan buku Tidak Mengapa Menjadi Introvert, itu menyatakan bahwa tidak semua rasa takut itu adalah hal yang buruk. Karena rasa takut yang sesuai kadarnya itu malah menjauhkan manusia dari kecerobohan. Jadi rasa takut itu baik asalkan sesuai dengan kadarnya, teman-teman. Di sini disampaikan juga bahwa memang keberadaan faktor eksternal itu sangat mempengaruhi ya. Dan teori yang dieksperimentasikan oleh Watson dan Raynor itu tidak hanya untuk suatu hal yang buruk ya, tidak hanya untuk membuat orang lain takut, tapi bisa digunakan juga untuk kebaikan, yang mana kebaikan-kebaikan itu bisa ditunjukkan oleh contoh-contoh yang baik oleh orang dewasa di sekitarnya, entah itu di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, ataupun di lingkungan masyarakat. Ketika memberikan contoh yang baik, maka peserta didik anak-anak itu akan tumbuh dengan baik juga. Dalam video ini, walaupun saya terlihat pro terhadap kecoa ya, bukan berarti saya juga mengatakan bahwa kecoa itu adalah makhluk yang bersih ya. Karena memang saya ketahui mayoritas, mungkin ya hampir semuanya, kecoa itu berasal dari tempat-tempat yang kurang bersih. Tapi kalau misalnya di antara kalian itu menganggap bahwa kecoa itu adalah hal yang baik, yang bersih, no problem. Kalian mungkin bisa membuat kandang kecoa gitu kan ya. Bisa juga menernakkan kecoa gitu kan ya. Ya itu urusan kalian semua. Asalkan yang saya sampaikan di sini adalah
bukan berkenaan tentang bersih atau tidaknya kecoa, tapi berkenaan tentang ketakutan yang diakibatkan karena kecoa itu sendiri. Dan itu dikarenakan faktor dari eksternal. Sekian mungkin ya video pada kali ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah mensupport dan juga mensubscribe channel ini. Jaga kesehatan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.